tertinggi? Nggak salah. Perang kamera HP flagship lagi. Di video blind test kita sebelumnya kan ada beberapa tuh yang mention soal Find X terbaru. Jadi di video kali ini kita gas aja langsung aduin Oppo Find X9 Pro dan ngelawan Huawei Pura 80 Ultra. Dan yang terakhir ada iPhone 17 Pro Max. Mantap banget dan bareng-bareng juga sama Ko Malvin. Jadi selamat datang Ko Malvin. Yeah! Semangat sekali, terima kasih. Saya pegang HP apa ini? Wah, itu dia. Nanti kita taruh di belakang ya. Aduh. Itu buat next blind test. Tapi sekarang episode ke-19. 19. Are you ready? Are you ready? I am ready. Let's go. Let's go. Oke, sebelum kita masuk ke adu kamera ketiga HP-nya, kita cek dulu dari segi spek. Oppo Find X9 Pro pakai 3 lensa di bagian belakang, 50 megapiksel main kamera atau wide lens, 50 megapiksel ultra wide, dan 200 megapiksel telefoto 3x optical zoom. Di bagian kamera selfie-nya dia pakai sensor 50 megapiksel. Huawei Pura 80 Ultra pakai 4 lensa di bagian belakang dengan 50 megapiksel main kamera, 40 megapiksel ultra wide, dan 50 megapiksel sensor shift alias bisa pindah-pindah sensornya untuk lensa telefoto 3,7 kali dan 9,4 kali. Selfie-nya pakai sensor 13 megapiksel. Terakhir, iPhone 17 Pro Max pakai sensor serba 48 megapiksel di main kameranya, ultrawide-nya, dan tele 4X-nya. Sedangkan selfie pakai 8 megapiksel dengan sensor berbentuk persegi alias center stage. Nah, buat yang belum pernah ikut kamera blind test, peraturan mainnya itu simple banget. Nanti bakal muncul 3 foto di layar kayak begini. Kalian tinggal pilih aja mana yang paling bagus, terus yang standar, dan yang paling kalian nggak suka. Jawabannya akan di-reveal setelahnya dan kita kasih skor. 3 poin buat juara 1, 2 poin buat juara 2, 1 poin buat juara 3. Di akhir video nanti akan kita akumulasi skornya buat dapetin mana kamera HP terbaik dari total 12 foto dan 3 video comparison. Kalian boleh juga buat spill skornya di kolom komentar. Blind test kali ini kita pisah jadi 2 segmen ya, yaitu foto video di kondisi terang dan low light. Sip, kalau kalian udah siap, kita langsung masuk aja ke blind testnya. Oke, Ko Malvin, kita langsung masuk aja ke foto blind test yang pertama, yaitu foto makanan dengan 2x digital zoom. Kita bisa lihat bersama untuk warna ya. Cenderung mirip-mirip sih nih karakternya ya. B dan C terutama, naturalnya tuh dapet. A, ini warnanya dia agak kelihatan dari ayamnya yang coklatnya tuh kayak ke orange. Dan yang gue notice juga di foto yang A tuh kayak blur di belakangnya. Itu di sendok garpunya, apa ya, kayak lebih soft gitu loh, kayak cat air gitu. Cuma satu juga yang gue notice di B adalah kalau kita crop, kelihatan kalau B ini tuh kayak over sharpening ya di bagian garis-garis daging ayamnya gitu. Jadi kelihatan agak kasar di mata dibandingin A atau C. Jadi overall kalau gue harus memilih, gue akan pilih yang C yang pertama, foto yang kedua itu yang A, yang ketiga yang B. Oke, kita kunci ya. Kunci C, A, B. Yes. Oke, kita langsung reveal aja. Oke. 3, 2, 1. Boom! Wih! Gimana tuh? Oh, Oppo punya karakter yang cukup menarik nih di sini ya. Tapi kenapa blurnya itu kayak agak, nggak tahu sih, dan berasanya agak cat air gitu loh. Huawei over sharpening, tumben ya. Oke, foto yang kedua ini teleportrait. Jadi telenya kan masing-masing beda-beda nih. Ada yang 3,7, ada yang 4 kali, ada yang 3 kali doang. Nah, tapi kita fotonya di framingnya yang mirip-mirip. Oke. Gitu. Jadi kita dapat optical zoom yang tanpa di digital crop lah. Oke. Tapi jujur kalau ngelihat langsung yang B memang menurut paling oke ya secara penilaian. Cuma agak gregetnya itu adalah blur poinnya, kayaknya dia terlalu serius nih, sampai-sampai mic yang kamu di dada kamu yang mana harusnya muka kamu juga sejajar ya, dia ngeblur juga. Gitu. Sedangkan di A dan C itu dia nggak blur. Jadi dia tahu distance berapa yang dia harus blurin, baru ke belakang baru ngeblur banget gitu istilahnya. Ya, B kayaknya dapat nice balance lah. Yang A ya cenderung terlalu kontrasti ya, terlalu apa sih, kayak sinematik gitu kesannya kali ya. Dan yang C sayangnya itu juga sih, kayak skin tone-nya jadi kayak dirty gitu dan kayak kamu habis main lumpur gitu ya. Kalau dikunci berarti jawabannya akan di B. Aduh,
yang kedua nih ya, pilihan yang sulit nih. Oke, gue akan pilih yang C aja deh. BCA. Kita langsung reveal aja. Silakan. 3, 2, 1. Bam! Boom. Oh, oke, betul. Wah, gila. Oppo ya. Cakep ya. Ya, portraitnya eye pleasing ya, bisa dibilang ya. Dan kontrasnya juga masih tadi dapet ya. Oke. Oke. Masuk ke foto ketiga, ini adalah 10x. Zoom. Gue pengen coba emphasis sedikit nih buat teman-teman nih ya, biar ngerti nih apa sih maksudnya processing foto dengan AI itu. Kalau kalian lihat di tulisannya nih ya, membawa makanan ya, membawanya deh. Kalau yang A memang agak kabur, sedangkan B dan C, kalian coba lihat huruf B-nya. Nah, terlihat di sini tuh definisinya beda-beda. Karena memang AI-nya di sini tuh dia mendeteksi nih, kita lagi foto tag. Jadi sama mereka kayak di sculpting ya bahasanya kali ya, kayak dibentukin sesuai dengan tulisannya nih, tulisannya. Sedangkan yang A, walaupun dia paling blur, dia nggak ada kayak minim intervensi AI-nya gitu. Nggak pengen gua paksa-paksain biar kelihatan bagus itu. At least gua fotonya dapet naturalnya tadi. So, kalau disuruh pilih dari sini, yang B sebenarnya cenderung paling oke. Kayak dia tahu nih ada reflection juga nih, dihapus sama dia reflectionnya. Tapi kalau mungkin gue akan jatuhnya memilih A paling bagus, B itu pilihan kedua, sedangkan C pilihan ketiga. Karena apa? Karena tujuannya kalau kita ngelihat teks di posisi 10x ya ini masih kebaca semuanya. Cuma ada yang memang diintervensi sama AI, seakan dia tajam banget tulisannya. Oke, kita langsung reveal aja. 3, 2, 1. Kenapa tuh? Udah ketahuan kan? That's why orang bilang iPhone itu natural, jadi algoritmanya memang lebih ke warna ya. Oke, kita lanjut ke foto yang keempat. Ini adalah foto ultra wide. Nah, ini nih yang challenging juga nih. Cara warna A sangat vivid ya. B masih dapat shadow, tapi dia overall picture jadinya gelap, kayak flat banget gitu kesannya ya. Sedangkan C itu masih balance gitu ya. Nggak sekedar hijau doang. Tapi kalau kita lihat di bagian bawahnya nih ada shadow-shadownya itu, dia shadow detailnya masih dapat. A dan B ini yang kalau saya bisa pilih satu, pilih C aja lah. Sisanya apa guys? Ya ini coba kita random. Editor aja yang pilihin. CAB lah, udah CAB. Pasti kalian semua pilihnya begitu. Oke, 3, 2, 1. Yes, oke. Huawei. Finally, di sini ya. Ngasih warna yang balance ya, di ultra wide sih. Dan Oppo yang paling hijau, dan iPhone. Kenapa kau gelap sekali, iPhone? Foto yang kelima, ini adalah ya foto selfie. Selfie. Ya. Oke, foto selfie ini yang menjadi challenge utama tuh skin tone-nya Haris nih ya. Dimana di foto B, kok jadi butek banget gitu ya, kayak mau sakit. Sedangkan di A yang paling oke, mungkin mendekati ya aslinya ya, warm. Di C itu tergolong nggak terlalu tajam, tapi nggak terlalu soft juga. Cuma B itu sayangnya itu sih, over sharpening dan skin tone Harisnya itu kayak off banget. Jadi kalau disuruh pilih, gue akan pilih A, C, B. Oke, kita langsung reveal aja kali ya. A, C, dan B. Ya. Huawei. Huawei selfie-nya yang... Tuh kan, Huawei itu bisa menghidupkan skin tone gitu kalau di selfie. Dan angle-nya yang paling lebar sebenarnya yang iPhone. Kalau kita ngomongin angle, karena dia tadi udah pakai si center stage-nya ya. Overall ya, good sih. Lanjut aja langsung ke foto yang keenam. Ini adalah telefoto, tapi pakai full sensor. Oh, oke. Jadi kalau kita lihat di next slide, itu ada ada crop yang super jauh juga di situ. Harus dibilang ya tadi, ya gue bilang definisi, apalagi kalau ngomongin teks ya, terlihat di sini kan terdefinisinya udah cukup jelas. Sedangkan di A dan di B sih maksud gue yang jelas ya. Sedangkan di A dan C, definisi tulisan food and drinks-nya udah nggak terbaca lagi ya. Kalau yang di A ini udah kayak cat air. Jadi kalau disuruh pilih satu aja lah. Lagi-lagi nih, gue nggak bisa pilih kedua dan ketiganya. Karena yang paling bagus yang B. Sedangkan yang kedua, ya C lah. C masih lebih proper dibanding yang A. Jadi B, C, A lagi. Lagi naik guys sahamnya. Oke, kita langsung reveal aja. Untuk full sensornya, B, C, A, apa itu? Boom! Nggak salah nih. Nggak salah nih. Nggak salah nih telefotonya. Tapi ada tapinya. Oke, apa itu? Ada tapinya. Jadi si iPhone ini optical telefotonya paling jauh kan? Di 4 kali. Oh, dibandingin sama yang lain. Yang 3 kali dan 3,7. 3,7. Oh, oke. Begitu. Tapi yang Oppo gue suka sih warnanya. Oke, sekarang kita ke foto yang ketujuh.
yaitu main camera close up. Ini dia. Challenge-nya adalah tadi detailnya itu nggak dapet di B dan C ya. Mohon maaf ya di bagian jubahnya itu. Kayak di kacanya aja tuh kayak nggak terlalu tajam gitu. Yang tajam tuh yang di C justru. Di A itu dia bisa dapet detail dua-duanya. Jadi kalau ditanya mana yang paling menarik, ACB deh. Oke, sip. Kita langsung reveal aja. Jawabannya adalah... Dedeng! Boom! Oppo paling terakhir. Kita lihat di rambutnya tuh ya. Di Huawei pun juga ada cenderung karakter yang sama tuh. Kalau di iPhone dia ke capture semua. Maksudnya blur belakangnya tuh nggak ada efek kayak color fringing deh. Oke. Gitu. Sip, lanjut ya. Yep. Oke, ini adalah perekaman untuk dual videonya. Ini agak mencang-mencang dikit di sebelah kiri dan di sebelah kanan HP-nya. Karena harus lurus ya, jadi ini dipakai jalan juga. Ini resolusinya agak berbeda di antara ketiganya. Ada yang 1080, ada yang 4K. Dan di sini juga ada yang bisa ke ultrawide. Dan ada yang tidak bisa ke ultrawide, jadi cuma satu kali doang. Tapi di sini sama-sama bisa ngezoom. Kita zoom ke yang lagi main basket aja kali ya. Jadi ini gua zoom dulu yang satu. Oke. Wow. Ya, kayak gitu ya kira-kira ya. Yang kedua. Oke. Dia nggak ada perpindahan lensa rasanya. Dan yang ketiga seperti ini. Sama juga, kayaknya nggak ada perpindahan lensa ya. Oke, kalau ngomongin penilaian sendiri yang menarik di sini adalah pastinya kalau ngomongin video ya smoothness-nya ya. Dan kelihatan tadi pas Daniel jalan-jalan ya. Di awal tuh di kiri dan kanan tuh agak gempa. Terus apalagi kayak yang A nih kayak ada distortionnya gitu loh. Yang C ketika kita panning dia agak patah gitu sedikit. Kalau yang B udah kayak stabil aja gitu, kayak tetap ada motion jalan tapi anteng gitu dia. Oke, kita jadi kunci jawabannya B, C, A. Bisa kita reveal jawabannya. 3, 2, 1. Keluar. iPhone, Huawei, dan Oppo Find X9 Pro. Oke, sekarang semuanya dinyalahin stabilisasinya. Kita coba lari dan turun tangga ya. 3, 2, 1. Oke. Wow. Turun tangga. Wah. Oke. Ini goyang banget sih di ketiga HP-nya. Kalau kita lihat dari preview. Tapi nggak tahu aslinya kayak gimana ya. Gimana menurut kalian? Ya, kalau harus disuruh komen sih bisa kita lihat nih ya. Di video A, itu stabilnya bener-bener stabil ya kalau kita jalan pelan ya. Kayak sama kayak robot gitu ya. Kalau yang B agak gitu goyang. Kalau yang C kalem dia. Harus dibilang C masih paling oke urusan kaku-kaku kebut-kebutan. A itu yang kedua. Ada sedikit jitter berasa ya. Karena dia pengen bener-bener kayak literally frame-nya nggak boleh goyang gitu, kayak dipaksa dibalikin lagi gitu kalau ada goyang gitu. Jadi berasa ada pantulan itu, sedangkan B yang udah buar gitu. Jadi C, A, B. Oke, kita langsung reveal aja ya. Langsung ya. 3, 2, 1. Boom. Yes. Oke, berarti Oppo masih butuh optimalisasi nih ya. Namanya HP baru, mungkin masih butuh optimalisasi dan gua harap video-video kayak gini tuh bisa memberikan Oppo insight gitu loh. Ketika di-compare sama HP lain tuh, HP gua kurangnya di mana sih. Dan ya hopefully biasanya dengan software update ya, biasa kalau kalian suka bilang, jangan di-compare, kan software-nya belum berapa lama. Ya, tetap aja guys, namanya HP, udah dijual, ya artinya kita udah bisa beli dengan kondisi ya seperti ini gitu. Cuma nanti ke depan kita harap ya akan ada improvement dan hopefully kalau waktu mengizinkan kita bisa bikin blind test lagi gitu kan nanti kan. Betul. Gitu. Jadi mohon supportnya aja dari kalian. Oke? Thank you. Skor sementara untuk segmen pertama ini, Oppo di 15 poin, iPhone di 22 poin, dan Huawei di 18 poin. iPhone tertinggi? iPhone tertinggi jadinya. Nggak salah. Oke. Oke, kita lanjut ke segmen yang kedua, itu segmen malam. Jadi kemarin banyak yang request kok. Oke. Kok nggak ada malamnya, kok nggak ada video malam, nggak ada foto. Ya, itulah pokoknya. Itu kita kasih ya sekarang ya. Ya, foto malam yang pertama adalah foto malam ultra wide. Di sini pakai night mode dan kondisinya ini super gelap sebenarnya. Yang A ini lebar banget ya. Secara focal length kayaknya paling luas, which is good. Yang B agak padat ya, dan C yang di tengah-tengah gitu di antara A dan B. Yang A dapat elemen malamnya, yang B juga ada awan-awannya sedikit, yang C flat gitu. Kirain tadi ini ada bintang, ternyata ini kotoran di
Kalau A tuh masih berasa tadi ya, white balance-nya juga masih dapet. Yang C yang mirip-mirip nih airnya nih. Kondisi naturalnya mungkin cenderung ke warm kali ya, karena lampu-lampu di kolam gitu kan biasa lebih kuning ya. Lebih kuning, betul. Kalau lampu yang di B nih kayak dia langsung putih banget gitu kan. Nah jadi pilihannya A, C, B. Kita langsung Oke. reveal. Reveal aja. Bam! Huawei number 1, iPhone number 2, Oppo number 3. Ternyata Oppo lensa ultrawide-nya kurang ya. Sayang sekali. Nah, yang kedua ini adalah Nah, main kamera, ya, sama. Ini di kondisi yang low light. oke, yang A cenderung wash out. Nah, di sini juga kelihatan nih agak over sharpening-nya ya. Yang mana mungkin B ini fokus distance-nya yang paling deket nih kelihatannya. Jadi bisa foto lebih deket ya. Dan yang C, sebenarnya gue lebih suka foto yang C sih. Simply karena warnanya dia kayak lebih dapet ya, kayak gabungan merah sama kuningnya tuh balance, nggak kayak A yang terlalu kekuningan jadinya kayaknya ya. Ya, kita coba kunci fotonya di CAB deh. Kita langsung cek aja jawabannya. Langsung saja 3, 2, 1. Boom! Oppo! Finally ya, Oppo Akhirnya. mendapatkan hasil yang decent nih. Tapi kalau ditanya bunganya gimana Dan menurut kamu? Jadi di kondisi itu sebenarnya gelap banget. Oh, gelap banget. Jadi warna si aslinya itu aku juga nggak tahu. Ini mode night mode ya? Mode Berapa night detik? mode. Harus night Berapa mode. detik? Lama nggak Dan? iPhone aja sampai 3 detik. Oke, berarti gelap banget aslinya ya. Banget. Oke, ini foto Nah, yang ketiga. Ini juga menarik nih. Kita kan. pakai 10x zoom lagi di kondisi yang gelap Gelap. juga. Nah, ini yang tadi gue sempat mention ya guys, soal huruf yang di-enhance oleh AI. Tuh lagi-lagi kalau kalian bisa lihat tuh ya, dia kayak nyambungin hurufnya, sedangkan di C dia dapat nih, cuma dia ditebelin hurufnya. Sedangkan yang B ini emang naturalnya seperti itu kayaknya ya, papannya ya. Jadi harusnya kita cukup familiar lah dengan teori AI-an ini gitu. Jadi kalian semua udah bisa ngerti lah, oh ini di-enhance sama AI nih fotonya nih. Persepsi aja sih beda-beda gitu. Makanya kalau gue disuruh pilih, susah banget ini bener-bener deh. Dibanding kemarin tuh ini lebih susah loh disuruh pilih loh. Gue akan pilih yang C deh. Yang kedua gue pilih yang B. Jadi C, B, A. Oke, kita reveal aja jawabannya. Langsung saja. Yes, Huawei. Kembali dengan sensornya. Ya. Kalau gitu, masih ada? Masih banyak. ya? Masih banyak. Masih tiga ada lagi. berapa? Masih ada 3 lagi. Nah. Ini adalah digital zoom di 2 kali ya. Oh, 2x ya, low 2x. light ya. Betul. Kalau kita lihat di tangan kanan kita, itu ada shadow-nya tuh bener-bener gelap gitu ya. A-nya itu bener-bener definisi shadow sama highlight-nya itu di dynamic range-nya dapet gitu. Sedangkan B kayak diterangin banget highlight-nya, skin tone-nya juga dibikin kayak terang. Sedangkan yang C ini terlalu pinkish ya, skin tone-nya kurang enak jadinya di mata. Masih enakan yang B, tapi menurut gua secara foto, balik lagi yang A nih, yang paling proper lah secara foto. Mungkin nggak paling terang, mungkin nggak yang paling skin tone-nya paling wah, tapi secara capture-an kondisinya yang low light, ya yang A yang paling proper, yang B yang kedua, yang C yang ketiga. Kita langsung reveal aja ya. Saja, boom, iPhone nomor A itu iPhone, Huawei itu B, C itu Oppo. Lanjut, ini adalah foto yang kelima di malam hari juga, selfie. Oke. Dan ini pakai portraitnya juga night mode. Oke, kenapa yang A nggak keluar ya portretnya ya? Tampaknya dia struggling yang A. Yang B keluar portretnya. Yang C ini karena tadi ya, salah satu HP dia nggak bisa selebar itu ketika dia pakai mode selfie portrait gitu. Jadi yes, kali ini harus gue akuin yang B yang paling oke. Yang A sayangnya dia nggak keluar kan, jadi gue harus pilih yang C deh. Jadi B, C, A lagi. Kita langsung kunci dan kita reveal aja jawabannya. 3, 2, 1. Boom. Oh, itu Oppo. Wow, nice. Oke. Apakah kembali menjadi selfie expert? Oppo kali ini kembali menjadi selfie expert. Tadi tidak jadi selfie expert ini ya. Last but not least, ini yang keenam adalah video. Ini gelap banget, cay. Oke, ini adalah contoh perekaman video di malam hari yang super gelap ya. Dan di sini gue pakai resolusi 4K 60 di ketiga HP-nya sambil jalan tipis-tipis. Dan di sini pakai ultrawide. Ini gue pindah ke 1 kali di ketiga HP-nya. Oke, kita pakai buat jalan lagi sekali lagi. Dan di sini gue pengen ngetesin juga buat zoom-nya. Tapi kita ngezoom ke arah sini aja. Jadi sini ada tempat duduk tuh ya. Kita zoom yang satu. Oke, ada perpindahan lensa berasa ya. Terus kita zoom yang kedua. Wow, smooth juga nih.
Yang ketiga kita zoom. Berasa ada perpindahan lensanya lagi. Oke. Kita cek buat selfie-nya. Dan selfie-nya kira-kira kayak gini. Sambil jalan juga di lokasi yang sama dan di posisi HP yang sama juga. Mana paling bagus nih? Pertama-tama mungkin gini guys, gue bisa kasih tips. Kalau lagi malam-malam gelap, jangan pakai 4K 60. Karena kita dengan 60 fps, kita shutternya harus lebih tinggi. Karena kalian shutter speednya lebih tinggi, ya dia harus push ISO-nya lebih tinggi, yang mana bikin noise. Nah makanya di sini kita lihat tuh struggling banget nih semua HP-HP-nya ya. Cuma kelihatan sih, tadi memang di yang A itu oke. Yang B juga menurut gue nggak kalah bagus ya. Actually, smooth tadi ya, seperti Daniel bilang, zoom-nya itu smooth. Sedangkan pas selfie nih, yang A gelap gulita, yang B oke, yang C yang paling terang. Nah, ini jadi bingung nih makanya nih. Tapi karena kita ini ceritanya satu soal ya, berarti kita harus pilih yang terbaik. Berarti yang B yang akan dipilih. Yang kedua, gue akan pilih yang A aja deh. Baru yang ketiga pilih yang C. Jadi BAC. Oke, kita langsung reveal aja. 3, 2, 1. What? Wah, iPhone paling bontot kalau soal video malam ya. Tuh, soalnya berasa banget tuh ya kalau ketika getaran itu. Bagus loh Oppo Find pas malam. iPhone video low light-nya ternyata bagus, masih bagus di selfie ya. Hah? Jadi gini. Oke, ini karena kita bagi segmen malamnya, Oke, skornya. semuanya seri. 12 poin di ketiga HP-nya. Ya, semuanya berimbang lah memang dan bisa dibilang. Betul. Gitu. Memang kapabilitas kamera tuh di low light itu emang challenging sekali. Ya, jadi nggak bisa konsisten ada satu yang bagus banget ya. Di sini kita mencerminkan kalau memang low light itu ya semua punya keterbatasan, tapi semua ya maksimalnya di segitu gitu. Jadi kualitasnya secara overall masih sama. Tapi pasti kondisi terang ya mungkin ada perbedaan nih. Ya. Gitu. Yang mana sekarang gimana? Oke, jadi skor untuk Akhir. total blind test episode ke-19 adalah dari Oppo dulu dapat 27 poin, 27 poin. iPhone di 34 poin, 34 poin. dan Huawei di 30 poin. Jadi pemenangnya adalah iPhone juara 1, juara 2 Huawei, dan juara 3 Oppo. Wow. Jadi balik lagi ini perspektif masing-masing, subjektif. Tapi gue di sini mencoba berusaha ngejelasin juga tadi ya, bukan cuma sekedar argumen yang tak berdasar lah. Oke, paling itu ya. Silakan Daniel yang memberikan kesimpulan. Saya mau pulang. Oke. Dadah. Terima kasih teman-teman. Oke, balik lagi ke gua di sini dan ya tadi Ko Mavin udah kasih kesimpulannya menarik banget. Kalian juga boleh banget buat tulisin aja jawabannya di kolom komentar. Kalau misalkan ada kurang apa segala macam, boleh berbagi aja di sana. Dan next-nya kita mau lanjutin kemana nih? Apakah kita harus bahas satu-satu HP-nya? Karena kayaknya ada detail-detail yang mungkin nggak kita bahas di sini. Nah, itu boleh juga kalian request di bawah. Atau kita mau next. Nah, ini dia. Mau kita review, mau kita versusin, kalian tulisin aja di kolom komentar, kita seru-seruan dan kita lanjutin lagi di video selanjutnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat di like, subscribe, dan share. Karena video kayak gini, itu sangat-sangat melelahkan untuk membuatnya. Dan ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao Bella. Aduh. Vivo mau ganti apa nih? Oppo apa Huawei? Apa iPhone? Iya bener. Yang mana nih yang mau diganti, guys? Komen. Apa begini? 4. Wah, silakan Daniel, semangat. No, lupakan.